jadi yang terbaik di masanya, kini Realme 5i ini sudah perlahan habis ditelan waktu. Awal perilisannya adalah Januari tahun 2020 lalu. Lantas bagaimana performa dari Realme 5i di tahun sekarang? So guys, gue Karsa dan ini adalah review Realme 5i di tahun 2023. Sebelumnya kita flashback dulu ke belakang. Realme 5i ini awalnya hadir untuk memberikan pilihan bagi para konsumen yang budgetnya berada di kisaran 2 juta. Realme 5i ini adalah HP yang kelasnya berada paling bawah atau paling buncit lah. Sebelumnya ada Realme 5 reguler, lalu ada Realme 5S, dan ada Realme 5 Pro yang lebih tinggi speknya. Harga HP ini saat awal rilis adalah 1,799 juta atau 1,8 juta untuk varian terendah RAM 3 dengan plus internal 32GB dan 1,99 juta atau 2 juta kembali 1000 perak untuk RAM 4GB dengan plus internal 64GB. Khusus varian RAM 3 emang agak langka sih didapatin. Dengan harga segitu saat awal rilis memang udah terasa mantap lah, apalagi chipset yang dipakai masih sama dengan kakaknya yaitu Realme 5. Walau memang ada beberapa perbedaan yang bisa dibilang tidak terlalu banyak juga sih, hanya beda di ukuran layar yang terpaut 0,2 inci, lalu resolusi kamera depan. Dimana di Realme 5 biasa itu 13 megapiksel, sedangkan di Realme 5i ini hanya 8 megapiksel. Lalu dari desain yang Realme 5 ini terasa lebih murah gitu dilihat dan digenggam. Ya walaupun kedua material bodi HP ini masih sama-sama terbalut dari plastik, tapi memang Realme 5 reguler lebih solid sih. Tapi ya sudahlah, nggak usah terlalu banyak dikenang hal yang sudah berlalu. Sekarang kalian tanyakan, Bang, gimana performa Realme 5 ini di tahun sekarang? Soalnya saya ada niat nih mau beli second. Secara pemakaian HP ini masih cukup enak kok, baterainya masih awet, kameranya masih cukup lah. Terus performa Snapdragon 665 di HP ini juga masih bisa dikompromi. Kalau kita mengingat harga HP ini saat awal rilis harusnya tidak banyak lah yang bisa kita komplain dengan spek yang ditawarkan. Apalagi untuk desainnya sampai tahun sekarang masih cukup lah, tidak begitu kelihatan lawas banget. Layarnya yang sudah mengusung layar full screen dan dagunya terbilang ya masih tebal sih, tapi nggak terlalu tebal banget. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan resolusi SD+, panelnya IPS yang sudah diproteksi Corning Gorilla Glass. Glass berapa itu nggak dijelaskan di GSM Arena, nggak ada tertulis sih, cuman Corning Gorilla Glass aja. Gimana kalian kan yang masih pada pakai HP ini sampai sekarang? Boleh komen di bawah gimana pengalamannya ataupun keluh kesahnya sampai tahun sekarang. Untuk baterainya sendiri saya akui masih awet ya sampai tahun sekarang. Belum ada masalah seperti bocor-bocor, biarpun ini adalah unit bekas yang saya dapatkan dari pengguna sebelumnya. Baterainya yang berkapasitas 5000 mAh memang jadi salah satu andalan HP ini saat awal rilis. Karena pemakaian ringan waktu itu bisa banget tembus sampai 2 hari. Tapi memang sekarang seharian masih bisa bertahan kok dengan pemakaian ringan. Buka sosmed, scrolling TikTok, buka YouTube, dan liatin GPS. Sesekali diajak main game Mobile Legends juga masih jalan. Masih jalan sih, main PS Mobile juga masih kuat. Untuk settingan Mobile Legends di HP ini sampai di settingan Ultra dan masih lumayan PW sih saat dimainin. Dipakai main selama 15 menitan, suhunya juga nggak naik dengan cepat. Saya pakai main PS Mobile 1 match yang biasa memakan waktu 9-11 menit, ini juga HP masih adem ayem. Ya memang sih pemilihan bahan bodi juga kadang berpengaruh terhadap suhu HP. Ya walaupun memang mesin yang digunakan juga jadi pengaruh utama, tapi ini masih lumayan playable lah. Hal yang sedikit kurang menurut saya selama memakai HP ini adalah kualitas keluaran speakernya. Ini nggak compreng sih, cuman bassnya kayak kurang nundang gitu. Kalau dibandingin dengan kualitas keluaran speaker Redmi Note 8 dengan spek dan harga yang sama, jelas kualitas speaker Redmi Note 8 lebih bagus dari ini. Kalau Redmi Note 8 bassnya lebih enak dan dapat gitu. Ini bukan karena saya pakai Redmi Note 8 ya, karena memang kenyataan sih. Mungkin bagi agan-agan yang pernah pakai Realme 5i dan Redmi Note 8, boleh deh komen di bawah apakah setuju dengan apa yang saya katakan masalah kualitas keluaran speakernya, mana yang lebih bagus. Untuk software sendiri, Realme 5i ini masih kebagian Android 10 dengan customisasi Realme UI versi 1.0.
Ini kayaknya juga udah mentok deh, soalnya HP Realme dan Oppo untuk segmen entry level dan kelas menengah palingan ngasih update software 1-2 tahun. Pindah ke bagian performa, Realme 5i ini pakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 665 yang untuk harganya 1,799 juta udah mantep banget sih pakai chipset ini. Intinya ini HP memang beradu lah dengan Redmi Note 8, yang mana saat itu Redmi Note 8 untuk varian RAM 3 dengan plus internal 32 dibanderol dengan harga 1,99 juta, dengan keunggulan yang lumayan telak sih menurutku. Mulai dari resolusi kamera, kualitas speaker, bahan bodi, resolusi layar, dan tingkat premium HP itu. Jelas saya sendiri lebih memilih Redmi Note 8. Namun untuk segmen HP di bawah 2 jutaan, jelas ini juga jadi pilihan yang lumayan menarik sih saat itu, bahkan sampai sekarang. Harga terupdate untuk kondisi bekas sekarang sih sudah mulai 1,1 juta 49.000 untuk RAM 3GB dengan plus internal 32GB dan 1,2 juta 90.000 untuk RAM 4 dengan plus internal 64GB. Untuk agan-agan yang minat nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Pindah ke bagian security, HP ini masih punya sensor pemindai sidik jari yang sifatnya masih tradisional di bagian belakang, yang kecepatannya saya rasa tidak terlalu ngebut dan tidak terlalu lama, ya standar lah. Lalu ada juga pemindai wajah atau face unlock, yang kalau fitur ini memang jarang sih saya gunakan. Oh ya, untuk slot-nya sendiri, HP ini juga sudah triple slot, dual SIM plus micro SD, jadi aman lah dipakai berbarengan. Untuk bagian kamera, HP ini punya setup quad kamera atau 4 biji lensa kamera yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel sebagai kamera makro. Oh ya, HP ini juga bisa merekam di resolusi 4K 30 fps, cuman belum ada stabilisasi ya. Jadi kalau mau ngerekam agak tidak goyang-goyang gitu, enaknya di resolusi 1080p aja. Agak sedikit lebih stabil sih. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini pakai lensa beresolusi 8 megapiksel yang hasilnya saya rasa masih bagus lah, apalagi ya ditambah fitur beauty-nya itu diaktifin auto muka kita jadi glowing. Untuk hasil kamera dan video Realme 5i ini di tahun 2023, teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Yo, jadi ini adalah hasil kamera belakang dari Realme 5i di resolusi 1080p 30 fps. Oke. Dia udah bisa ngerekam sampai resolusi 4K, cuman kalau 4K nggak stabil. Ini pun agak goncang-goncang sih di sini. Oke. Kesimpulan dari Realme 5i ini, untuk harga bekas 1,1 juta 49.000 untuk varian RAM 3GB dengan plus internal 32GB dan 1,2 juta 90.000 untuk varian RAM 4 dengan plus internal 64. Tentu HP ini masih cukup worth it. Dengan catatan barang yang ori ya, bukan yang refurbished, karena kalau barang refurbished rawan nggak lama umurnya. Lagian dengan harga segitu kita sudah dapat spek HP dengan prosesor Snapdragon 665, baterai 5000 mAh, kuat kamera atau 4 biji lensa kamera, dan desain HP yang terbilang masih cukup oke. Tapi balik lagi ya, kebutuhan masing-masing. Dan memang untuk update harga bekasnya, HP ini juga masih lumayan sangat stabil sih.
Di Facebook Marketplace banyak orang yang buka harga masih di angka 1,3 juta 50 ribu. Untuk varian RAM 4 dengan plus internal 64 GB ya, mungkin mentok-mentok negonya 1,2 juta lah. Kalau nego sadis kita nego 700 ya, yang ada kita dimaki sih, bukan dikasih, ngajak duel orangnya bisa itu. Tapi dengan budget yang agak sedikit mirip, Anda juga bisa mempertimbangkan Redmi Note 8 sih dengan kondisi bekas. Dan semoga Anda jadi makin bingung dan pusing setelah nonton video ini. Sekian review Realme 5i ini dari KP Gadget kali ini. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Entahlah. Redmi Note 8 pun lumayan tuh.